Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul jabbar mukawwirul laila 'alan nahar wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangatlah kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara maksimal kita jalankan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Pada kesempatan ini khatib mengangkat tema khutbah kita, tanda-tanda orang munafik di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Dalam menjelaskan tanda orang bertakwa, Allah cukup menggunakan 3 ayat saja. Berikutnya dalam ayat yang ke-6 Allah mulai menjelaskan tentang orang kafir. Ketika Allah menjelaskan orang kafir, Allah menggunakan 2 ayat saja. Kemudian dalam ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-20 Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Untuk menjelaskan orang munafik tidak cukup 3 ayat seperti menjelaskan orang-orang bertakwa, orang beriman. Menjelaskan orang munafik pun tidak cukup 2 ayat seperti menjelaskan orang kafir, tetapi membutuhkan 18 ayat. Kenapa demikian? Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar, kata beliau, untuk menjelaskan orang beriman itu cukup 3 ayat di awal Al-Baqarah. Karena orang beriman itu sudah jelas statusnya. Orang beriman adalah saudara kita. Selanjutnya Allah menjelaskan orang kafir cukup 2 ayat. Kata Buya Hamka, karena orang kafir pun sudah jelas statusnya bahwa dia bukan saudara kita. Tetapi untuk menjelaskan orang-orang munafik, ayatnya lebih banyak, sampai 18 ayat. Karena orang-orang munafik ini orang-orang yang tidak jelas. Kadang-kadang dia berpenampilan seperti saudara, kadang-kadang dia berpenampilan seperti musuh. Kita sangka dia kawan, ternyata lawan. Maka 18 ayat Allah menjelaskan tentang orang munafik. Bahkan dijelaskan
azab untuk orang munafik, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dalam kerak api neraka, dalam neraka yang paling bawah. Disitulah tempat orang-orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Setelah kita mengetahui tanda-tanda orang munafik, ini bukan berarti untuk kita cocok-cocokkan kepada orang lain. Tetapi setelah kita mengetahui tanda-tanda orang munafik, untuk kita tanya kepada diri kita, adakah saya termasuk orang munafik ataukah tidak? Kalau iya, masih banyak kesempatan untuk kita bertaubat. Kalau tidak, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Mari kita lihat tanda orang munafik. Yang pertama, kata Allah, apabila dia berkata sesuatu tidak sesuai dengan faktanya, lain yang dia ucapkan, lain dengan kenyataannya. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, orang-orang yang munafik, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Itulah yang mereka ucapkan. Tetapi yang sebenarnya, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidaklah orang-orang beriman. Mulutnya mengaku orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi faktanya dia sebenarnya bukanlah orang-orang beriman. Inilah sifat atau tanda daripada orang munafik. Lain yang diucapkan, lain kenyataannya. Kemudian yang kedua, tanda orang munafik itu adalah suka menipu. Dia menjadikan orang-orang sebagai korbannya, korban penipuan. Bahkan orang yang ditipu oleh orang-orang munafik tidak hanya orang-orang jahat, orang beriman pun ditipunya. Bahkan tidak hanya orang-orang beriman ditipunya, Allah pun ditipunya. Allah menjelaskan, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Jadi tanda orang munafik itu sukanya menipu. Siapapun yang bisa ditipunya, dia tipu. Tapi Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidaklah menipu Allah, mereka tidaklah menipu orang beriman, melainkan mereka menipu dirinya sendiri. Kenapa mereka lakukan semua itu? Kata Allah mengatakan, wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari atas perbuatannya. Sering orang-orang yang menipu itu, apabila dia sudah berhasil menipu, timbul suatu kebahagiaan, kebanggaan bahwa dia sudah berhasil menipu orang lain dan orang lain sudah berhasil ditipu olehnya. Tetapi Allah mengatakan sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bahkan belum pun balasan di akhirat,
di dunia pun mereka sudah rasakan balasannya. Lalu yang kedua, ada ungkapan menzalimi orang lain adalah menzalimi diri sendiri. Menipu orang lain, menipu diri sendiri. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Cukuplah sekali itu. Menurut dia mendapatkan keberuntungan menurut duniawi, tetapi berikutnya orang tidak akan lagi pernah percaya kepadanya. Kemudian hadirin dirahmati Allah, yang ketiga tanda orang munafik adalah dia memiliki penyakit batin, penyakit hati. Orang-orang munafik itu yang sakit bukan hanya fisiknya, tetapi lebih kepada hatinya yang sakit. Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit, hasad, iri hati, dengki, dan penyakit-penyakit batin lainnya. Perlu kita ingat sesungguhnya, kalau kita sakit secara fisik, itu kita lebih tahu bahwa kita sakit. Ketika kita demam, perut sakit, atau sakit gigi, kita pergi ke dokter, dokter pun bertanya kepada kita, Bapak sakit apa? Artinya dokter sendiri belum tahu sakit kita, maka kitalah yang menjelaskan kepada dokter apa yang kita tanggung. Artinya sakit fisik kita lebih tahu apa yang kita derita. Tetapi sakit batin, sakit hati, itu terkadang kita tidak tahu apa yang kita derita. Tetapi yang lebih tahu itu adalah orang yang melihat kita. Apa? Takabur, kikir, iri hati, munafik. Ini sifat-sifat penyakit batin. Orang lebih tahu bahwa kita ini orangnya sombong. Orang lebih tahu bahwa kita ini orangnya pelit. Tetapi kita sendiri tidak merasa diri kita pelit. Kita tidak merasa bahwa kita iri hati, tapi orang tahu. Maka dalam hal ini perlu segera diobati. Banyak baca Quran, bangun tengah malam, solat tahajud, puasa sunnah, berteman dengan orang-orang soleh, banyak berzikir kepada Allah agar penyakit batin bisa diobati. Kalau tidak diobati, kata Allah mengatakan, fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakit yang ada dalam hatinya itu. Kenapa? Kata Allah mengatakan, walahum adzabun alim, dan untuk mereka itu diberikan azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, atas apa yang telah mereka dustakan. Yang keempat, kata Allah mengatakan tanda orang munafik adalah mereka suka melakukan kerusakan tapi ngakunya melakukan perbaikan. Kata Allah menjelaskan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban orang munafik? Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak, kami tidak membuat keburukan, kami lakukan perbaikan-perbaikan. Mereka merusak, menghancurkan, tapi ngakunya melakukan perbaikan. Apa kata Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, mereka orang-orang munafik itu sebenarnya bukan memperbaiki. Mereka sebenarnya telah melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan kerusakan, ngakunya melakukan perbaikan-perbaikan. Itulah di antara tanda-tanda orang munafik yang Allah jelaskan di awal surah Al-Baqarah ini.
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyul karim wa rasulil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.